Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi dengan saya Dana Sinesha Wandina. Pada video kali ini saya akan membahas hadis dari aspek bentuknya, kemudian hadis dari aspek sumbernya, dan kemudian hadis dari aspek terikat dan tidak terikatnya. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini, jangan lupa komen di bawah video ini dengan kritikan dan saran untuk saya dan komenan untuk materi yang saya paparkan pada video kali ini. Nah, sebelumnya saya mengelompokkan pembahasan pada video kali ini dengan 3 pembahasan. Yang pertama itu ada hadis dari aspek bentuknya, yang mana nanti ada hadis qauli, fi'li, takriri, hami, dan sifati. Dan yang pokok pembahasan kedua itu ada hadis dari aspek sumbernya, yang mana nanti ada 3. Yang pertama ada hadis marfu', kedua ada hadis mauquf, dan yang ketiga ada hadis maqtu'. Kemudian pembahasan yang ketiga itu nanti ada hadis dari segi terikatnya dan tidak terikatnya, yang mana nanti ada 2. Yang pertama itu hadis tablighur risalah, yang kedua ada hadis ghairu tablighur risalah. Kemudian kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu hadis dari segi bentuknya. Hadis dari segi bentuk itu nanti ada 5 macam yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama ada hadis qauli, fi'li, takriri, kemudian hami, dan sifati. Nah, pertama kita akan membahas tentang hadis qauli. Qauli itu kan artinya ucapan. Seperti saya ini sedang berbicara, itu dinamakan dengan qauli, itu ucapannya. Nah, sedangkan hadis qauli itu maknanya adalah hadis, seluruh hadis yang disandarkan kepada ucapannya Rasulullah SAW untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Nah, sedangkan khusus bagi ulama usul fikih, hadis qauli adalah segala perkataan yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara. Karena fikih nanti itu kan membahasnya kepada hukum-hukum ya. Nah, jadi cukup mudah memahaminya, yaitu hadis qauli itu tinggal kita garis bawahi qaulinya saja, yaitu qauli itu perkataan. Berarti hadis qauli itu perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, mudah sekali kan? Nah, di sini ada 2 contoh hadis. Yang pertama itu ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, Rasulullah itu bersabda tentang laut, yaitu air yang ada di dalam laut itu hukumnya suci, dan segala semua bangkai yang berada di dalam laut itu hukumnya halal. Halal itu kan boleh dimakan. Nah, jadi dalam fikihnya ini bisa diambil sebagai dalil bahwa air laut itu hukumnya suci, dan bangkai yang berada di dalam laut itu hukumnya halal. Nah, ini dalilnya seperti itu. Kemudian contoh hadis yang kedua itu datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa dia berkata, Aku si Umar itu mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dari niat kita. Kemudian dan sesungguhnya semua orang akan memperoleh sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Jadi maksudnya di sini itu apabila kita berniat ya. Saya kasih contoh si Fulan berniat untuk membaca Al-Quran, contohnya ya. Dia hanya berniat untuk membaca Al-Quran tanpa berniat ingin mendapatkan pahala atau tabarukan seperti itu, atau dia ingin lillahi ta'ala, karena memang segala niat itu kan, segala kegiatan itu harusnya lillahi ta'ala. Tapi si fulan ini melaksanakannya dengan saya ingin membaca Al-Quran, seperti itu dok. Jadi nanti yang dia peroleh juga hanya membaca Al-Qur'annya saja. Mungkin dia setelah membaca Al-Qur'an akan mendapatkan ketenangan atau kenyamanan atau yang lain. Namun nanti si fulan ini tidak bisa mendapatkan pahala dari membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an itu kan sebenarnya bisa mendapatkan pahala karena jika dibarengi dengan niat seperti itu kan. Nah, beda lagi dengan si fulan apabila si fulan itu membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran itu sendiri, kemudian dengan niat tabarukan, dan dia niat
lillahi ta'ala, maka yang ia dapatkan itu akan plus plus plus, yaitu dia mendapatkan ketenangan dari membaca Al-Quran itu, dia juga mendapatkan pahala, dia bisa bertabarukan seperti itu. Jadi seluruh niat itu akan kembali lagi kepada kita seperti itu. Kemudian hadis yang kedua dari segi bentuknya itu ada hadis fi'li karena jika tadi qouli kita garis bawahi itu artinya ucapan, maka fi'li kita juga garis bawahi lagi, yaitu fi'li itu kan artinya perbuatan, yang mana hadis fi'li itu berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW, seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW sehari-harinya, yaitu di sini ada hadisnya, yaitu an Jabir bin Abdullah qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahtu fa idza arada al-fardhah nazala fastaqbalul qiblat. Nah, artinya rawahul Bukhari wa Muslim. Yang mana artinya di sini dari hadis ini dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di atas tunggangannya Nabi pada zaman dulu itu kan masih onta ya. Berarti Rasulullah itu sholat di atas ontanya atau di atas tunggangannya itu menghadap kemana arah si onta itu. Apabila ontanya tunggangannya itu menghadap ke arah barat, maka Nabi juga sholatnya menghadap ke arah barat. Apabila ontanya atau tunggangannya itu menghadap ke arah selatan, maka Nabi juga sholatnya menghadap ke arah selatan. Nah, faida aradal faridoh, maka apabila beliau Nabi Muhammad itu hendak melaksanakan sholat yang fardu, itu nazala, maka turunlah Nabi dari tunggangannya itu, kemudian fastaqbalul kiblat, dan beliau menghadap ke arah kiblat. Nah, jika kita orang Indonesia, maka kiblatnya kita kan ke arah barat, maka kita setiap sholat fardu itu wajib hukumnya untuk menghadap ke arah barat. Nah, hadis ini fi'li, kenapa? Karena hadis ini itu Nabi itu tidak berkata dan Nabi itu tidak takrir atau menetapkan. Tapi tapi Nabi di sini itu melakukan suatu kegiatan yang mana sahabat atau orang-orang yang melihat Rasul itu melihat perbuatan Rasulullah itu, dan karena setiap perkataan, setiap ucapan dan setiap ketetapan Nabi itu kan bisa dijadikan sudah jelas itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih dari hadis dari aspek bentuknya, yang ketiga itu ada hadis takrir. Takriri itu artinya ketetapan, yang mana hadis takrir adalah diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mengingkari perkataan atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di hadapan beliau Nabi Muhammad. Nah, hal itu bisa takrirnya di situ, ketetapannya itu bisa dengan persetujuan beliau atau dengan penilaian baik dari beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, perkataan dan perbuatan sahabat yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW itu hukumnya sama dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Nah, seperti takrir Rasulullah terhadap ijtihad sahabat mengenai pelaksanaan waktu sholat asar pada saat itu peperangan kepada Bani Quraizah, berdasarkan sabda beliau itu seperti ini, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi bersabda, pada hari peperangan Ahzab, janganlah seorang pun melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Maka setelah itu sebagian sahabat itu ada yang melaksanakan sholat ketika masih di perjalanan belum sampai ke Bani Quraizah itu, dan sebagian mereka berkata, kami tidak melaksanakan sholat sehingga kami sampai di perkampungan tersebut, yaitu Bani Quraizah. Dan sebagian lainnya juga mengatakan, justru kami ini melaksanakan sholat asar itu tepat pada waktunya, karena beliau itu Nabi Muhammad tidak memaksudkan yang demikian kepada kami. Kemudian itu kan berarti ada dua pendapat. Nah, dua pendapat ini mereka laporkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, dan Nabi itu tidak menyalahkan salah satu atau kedua-duanya di antara mereka. Nabi hanya diam. Nah, diam di sini maka itu dinamakan dengan takrir, ketetapan dari Rasulullah.
Jadi perbuatan yang dilakukan oleh kedua kelompok sahabat ini itu dibenarkan oleh Rasulullah kedua-duanya seperti itu. Nah, ini dinamakan takrir. Kemudian setelah hadis takrir itu ada hadis hami. Hami itu artinya hadis yang berupa keinginan atau hasrat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum direalisasikan. Nah, contohnya di sini adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas. Ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang mana maksud hadis di sini itu Nabi itu berkeinginan untuk melaksanakan puasa pada hari yang ke-9 di tahun depan, bukan pada hari ini. Nah, kenapa makanya ini dinamakan dengan hadis hami, karena itu keinginan Nabi atau hasrat Nabi yang belum terrealisasikan seperti itu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ada hadis sifati. Sifat, kita tinggal garis bawahi sifatnya saja. Sifat itu kita sudah populer ya maknanya, yaitu sifat itu sifat seperti bisa dicontohkan sebagai baik, buruk, suka menolong, kemudian sombong, kemudian dermawan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pengertiannya itu adalah hadis yang segala sesuatunya itu disandarkan kepada sifat dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah di sini ada contohnya yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah orang yang melampaui batas dan beliau itu tidak suka berkata kasar. Kemudian beliau juga mempunyai watak yang keras. Beliau juga bukan orang yang suka membuka aib atau mencela sesuatu. Nah, dari hadis ini kita bisa ketahui bahwa hadis ini itu hadis sifati. Karena apa? Karena di situ terdapat sifat-sifatnya Nabi. Yang pertama itu di situ ada 4 sifat ya. Yang pertama itu Nabi itu bukanlah orang yang melampaui batas. Kemudian yang kedua, beliau tidak suka berkata kasar. Yang ketiga, beliau itu mempunyai watak yang keras. Watak yang keras itu kan juga sifat. Kemudian beliau juga orangnya itu tidak suka membuka aib seseorang atau mencela sesuatu seperti itu. Nah, jadi dari pemaparan tadi yang sudah saya paparkan dari kelima hadis ini bisa ditarik kesimpulan seperti ini. Yang pertama itu ada hadis qauli, kita garis bawahi qaulinya saja. Qauli itu kan ucapan, jadi hadis qauli itu adalah hadis yang disandarkan kepada ucapan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua itu ada hadis fi'li. Fi'li kita garis bawahi lagi. Fi'li itu artinya kan perbuatan, yang mana berarti hadis itu disandarkan kepada perbuatannya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga itu ada hadis takrir, yaitu ketetapan Nabi. Berarti hadis yang disandarkan kepada diamnya Nabi, ketetapannya Nabi seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada hadis hami, yaitu keinginan atau hasrat Rasulullah yang belum terrealisasi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada hadis sifati, yaitu sifat hadis yang disandarkan kepada sifatnya Nabi seperti itu. Jadi cukup mudah jika kita ingin menghafalnya, tinggal hafalkan saja itu yang belakang-belakangnya itu, yang fi'linya, qaulinya, takrirnya, kemudian sifati dan hami itu juga mudah. Nah, tadi sudah disampaikan dan sudah ditarik kesimpulan tentang hadis dari aspek bentuknya. Sekarang kita memasuki hadis dari segi sumbernya. Sumber itu dari mana sih asal itu? Seperti itu. Nah, itu kan ada tiga. Yang pertama itu ada hadis marfu, kemudian mauquf, dan yang terakhir ada maqtu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada hadis marfu'. Marfu'un itu kan secara bahasa artinya diangkat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang disandarkan oleh orang-orang kepada Rasulullah SAW. Entah itu sanadnya dan matanya itu baik atau tidak, apakah sanadnya bersambung atau tidak. Jadi yang penting pada intinya ya hadis itu hadis dari Rasul seperti itu. Kemudian jika apabila sanadnya itu bersambung, maka hadis marfu itu bisa dikatakan sebagai hadis hasan atau hadis sahih. Sedangkan apabila hadis sanadnya terputus, maka itu dikatakan sebagai hadis dhaif, tidak dikatakan hadis hasan dan hadis
sahih lagi seperti itu. Sebagian dari hadis marfu itu bisa dijadikan sebagai hujah dan sebagian yang lainnya itu tidak, melainkan hanya dijadikan untuk menerangkan fadhailul a'malnya saja. Hadis marfu itu atau hadis yang disandarkan kepada Nabi itu juga ada pembagiannya lagi. Yang pertama ada hadis marfu'un qauli, yaitu hadis Nabi. Marfu'un itu kan hadis Nabi, sedangkan qauli itu kan artinya ucapan. Jadi hadis Nabi yang berupa ucapannya itu definisi singkatnya. Sedangkan definisinya itu apa yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi perihal sabdanya, bukan perbuatannya maupun ketetapannya. Perihal qaulinya, bukan perihal fi'linya dan atau itunya takrirnya. Nah, di sini ada contoh hadis berikut yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, sholat jamaah itu lebih afdol 27 tingkat daripada sholat sendirian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, jadi di sini itu Rasulullah itu bersabda, bukan sahabat itu mengetahuinya bukan dari perbuatannya atau ketetapannya, tapi mendengar Rasulullah itu bersabda sendiri, yaitu tentang sholat jamaah itu lebih utama. Afdol itu kan lebih utama. Nah, lebih utamanya itu berapa? 27 tingkatan daripada sholat sendirian. Yang kedua itu ada marfu qauli hukmi, yaitu hadis yang tidak tegas penyandaran sahabat terhadap sabda Nabi, melainkan dengan perantara qarinah. Qarinah itu tanda yang lain bahwa apa yang disandarkan sahabat itu berasal dari sabda Nabi. Contohnya seperti hadis berikut yang datang dari Anas bin Malik bahwa beliau berkata, Bilal radhiyallahu an diperintah menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang mana hadis ini itu maksudnya kenapa masuk ke dalam hadis qauli hukmi, karena tidak tegas pengucapannya. Hanya di sini itu tertera tulisan diperintah. Jadi bukan perkataan Rasulullah itu sendiri. Jika perkataan Rasulullah itu sendiri kan berarti Rasulullah, misalkan seperti wahai Bilal, genapkanlah adzan dan ganjilkanlah iqamah, seperti itu. Itu jika perkataannya itu tegas berasal dari Rasulullah, jelas seperti itu. Nah, sedangkan di sini masuk ke dalam qauli hukmi karena di sini hanya dicantumkan Bilal radhiyallahu an itu diperintah, bukan Rasulullah sendiri yang mengatakannya seperti itu. Itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga ada marfu' fil hakiki, yaitu adalah apabila pemberitaan sahabat itu dengan tegas menjelaskan perbuatan Rasulullah SAW. Dan di sini langsung contohnya saja, yaitu contohnya sesungguhnya Aisyah radhiyallahu an itu memberitahukan bahwa Rasulullah SAW itu berdoa ketika sholat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa. Nah, jadi di sini itu fi'alinya atau perbuatannya itu tegas bahwa Aisyah itu benar-benar melihatnya. Aisyah itu melihat Rasulullah itu ketika berdoa. Nah, kemudian yang keempat itu ada marfu' fi'li hukmi, yang mana artinya adalah perbuatan sahabat yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dengan mengetahui atau mendapat bayangan perbuatan tersebut dari beliau SAW. Contohnya hadis seperti ini yang datang dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, kami makan daging kuda pada waktu Rasulullah SAW masih hidup. Jadi di sini itu perbuatan Rasulnya itu tidak jelas, melainkan ini itu merupakan perbuatan dari sahabat yang dilakukan ketika masih Rasulullah itu masih hidup, masih pada sezaman dengan Rasulullah SAW. Beda dengan fi'li yang tadi yang jelas ya. Kemudian selanjutnya ada hadis marfu' takriri hakiki, yang mana artinya adalah tindakan sahabat di hadapan Rasulullah SAW dengan tidak memperoleh reaksi, baik reaksi itu reaksi positif maupun reaksi negatif yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, di sini ada satu contoh yang datang dari contoh hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, kami pernah sholat 2 rakaat sesudah terbenamnya matahari, sedangkan Nabi melihat kami, tetapi
Nabi itu tidak memerintah dan tidak pula melarang kami. Jadi sahabat itu melaksanakan itu sendiri, tidak berdasarkan dari Nabi yang memerintah. Apabila Nabi memerintahkan seperti ini, Nabi memerintah kepada sahabat untuk melaksanakan 2 rakaat sholat sesudah terbenamnya matahari, dan sahabat itu melakukannya. Sedangkan di sini kan tidak, sahabat itu melakukannya sendiri. Tetapi Nabi itu melihatnya, dan ketika sahabat sedang melakukan itu, Nabi itu tidak melarang perbuatan dari sahabat ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir dari hadis marfu itu ada marfu takriri hukmi, yaitu adalah apabila pemberitaan sahabat itu diikuti dengan kalimat-kalimat sunnatu Abi Qasim atau sunnatu nabiyina atau minas sunnati. Contohnya itu seperti ini. Hadis yang datang dari Amr bin As, beliau berkata kepada Ummul Walid, jangan kau campurkan pada kami sunnah nabi kami, yaitu sunnah nabiyina. Seperti itu, takriri hukmi. Kemudian selanjutnya setelah hadis marfu, yaitu hadis marfu itu kan yang disandarkan kepada Nabi, kita beralih ke hadis mauquf. Hadis mauquf itu apa? Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, bukan kepada Nabi. Jika tadi marfu kepada Nabi, maka mauquf itu kepada sahabat. Dalam hadis mauquf itu dikenal istilah mauquf pada lafal, tetapi marfu pada hukum. Maksudnya itu adalah hadis mauquf ini itu lafalnya datang dari sahabat, namun hukumnya itu datang dari Rasulullah SAW, yaitu berarti mauquf pada lafal dan marfu pada hukumnya. Seperti itu. Hadis mauquf itu dapat disifati hadis sahih atau hasan, tetapi tidak ada kewajiban untuk menjalankannya. Jadi hadis mauquf itu tidak wajib untuk menjalankannya, tetapi boleh jika dijadikan sebagai penguat dalam beramal, karena sahabat dalam hal ini hanya berkata atau berbuat yang dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi hadis ini sebenarnya sudah benar, namun kita itu tidak wajib untuk melaksanakannya. Pada prinsipnya hadis mauquf ini tidak dapat dijadikan hujah kecuali ada qarinah. Qarinah tadi itu adalah tanda yang menunjukkan atau yang menjadikannya itu marfu. Nah, seperti itu. Hadis mauquf itu juga ada pembagiannya lagi. Yang pertama yaitu hadis mauquf yang berupa qauliyah atau perkataan. Di sini contoh hadisnya datang dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau berkata, janganlah hendaknya seseorang dari kamu taklid agamanya dari orang, karena kalau orang ini beriman, ia juga turut beriman, tetapi kalau orang ini kufur, maka ia pun ikut kufur. Taklid itu maksudnya seperti menggantungkan. Jadi kalian itu jangan sampai menggantungkan agama kalian kepada seseorang. Apabila kalian menggantungkan, maka jika misalkan si fulan bergantung kepada si fulan yang B, nah apabila si fulan yang B ini beralih kepada kufur, maka si fulan yang A ini kan jadi ikut kufur, seperti itu. Jadi maka di sini itu hadisnya itu janganlah. Jadi jangan sampai kita melakukan taklid agama kepada seseorang. Seperti itu. Nah, di sini kan hadis mauquf. Jadi hadis mauquf itu kan yang datang dari sahabat. Jadi mauquf yang berupa perkataan itu hadis dari sahabat yang berupa perkataan, seperti itu. Karena di sini Abdullah bin Mas'ud itu kan adalah seorang sahabat Nabi. Riwayat di atas itu jelas menunjukkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, karena itu hadis itu yang disampaikan itu dinamakan sebagai hadis mauquf yang berupa qauliyah. Kemudian yang kedua ada hadis mauquf yang berupa perbuatannya. Sama seperti tadi sebenarnya, cuma kita ganti mauquf sama marfu'nya saja. Nah, hadis mauquf yang berupa perbuatan itu contoh hadisnya seperti ini, yang datang dari Abdullah bin Ubaid bin Umair. Ia berkata, Umar menyuruh kepada seorang anak laki-laki memilih antara ayah dan ibunya. Maka anak itu memilih ibunya, lalu ibunya membawa dia. Dimaksud Umar dalam hadis tersebut adalah Umar bin Khattab, sahabat Nabi SAW. Jadi perbuatan yang disandarkan kepada sahabat sebagaimana hadis tersebut itu dinamakan hadis mauquf. Pengertiannya sama dengan hadis marfu yang berupa fi'liyah. Tinggal kita ganti marfu dan qaulinya, marfu dan mauqufnya saja. Kemudian
Pembagian yang ketiga ada hadis mauquf yang berupa takrir atau ketetapan. Contohnya di sini ada dari Zuhri, sesungguhnya Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail menjadi hamba dari Umar bin Khattab. Atikah pernah turut sholat dalam masjid. Umar berkata kepadanya, yaitu kepada Atikah, "Demi Allah, engkau sudah tahu bahwa aku tidak suka perbuatan ini." Atikah berkata, "Demi Allah, aku tidak mau berhenti sebelum engkau melarang aku." Akhirnya Umar pun berkata, "Aku tidak mau melarangmu." Nah, Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi. Dalam riwayat tersebut menunjukkan bahwa Umar membenarkan perbuatan Atikah, yakni sholat di masjid. Jadi Umar itu tidak melarangnya, karena pada lafal hadis yang terakhir itu artinya aku tidak mau melarangmu. Akhirnya kan seperti itu. Jadi Umar bin Khattab itu membolehkan membolehkan hambanya itu si Atikah untuk melaksanakan sholat di masjid. Pembagian hadis mauquf itu hanya ada 3. Yang pertama hadis mauquf qauli, kemudian hadis mauquf fi'li, dan yang ketiga ada hadis mauquf takriri. Sama ya, saya artinya itu sama ya, saya berulang kali bilang ini. Jadi mauquf dan marfu tinggal kita ganti saja itunya. Sedangkan pengertian qaulinya, kemudian pengertian fi'linya, kemudian pengertian takririnya itu sama, tinggal kita ganti mauquf dan marfu'nya. Ya, jadi biar tidak lupa, marfu itu yang kembali sandarannya kepada Nabi, kemudian mauquf kepada sahabat. Kemudian kita beralih ke yang ketiga, itu ada hadis maqtu. Mana secara bahasa itu artinya yang diputus atau terputus, dipotong atau terpotong. Ya, secara istilah adalah apa yang disandarkan kepada tabi'in. Tabi'in itu berada di bawah sahabat. Jadi urutannya dari nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Itu tadi apa yang disandarkan kepada tabi'in dan orang-orang generasi setelahnya, baik dari perkataannya atau perbuatannya ataupun yang semisalnya, serta dimaukufkan padanya baik sanadnya bersambung maupun tidak. Jadi hadis maqtu ini yang disandarkan kepada di bawah sahabat itu ada tabi'in, dan kepada di bawahnya lagi tabi'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seperti itu sampai ke bawahnya. Ulama itu ada yang berpendapat bahwa ini tidak bisa dijadikan hujah, namun ada yang berpendapat boleh apabila berkembang di masyarakat dan masyarakat itu tidak memberi bantahan. Hadis maqtu juga itu dibagi, ada bagiannya lagi, yaitu hadis maqtu qauli yang pertama. Nah, di sini tetap saya kasih contohnya, yaitu hadis yang datang dari Abdullah bin Sa'id bin Abi Hindin. Ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyib bahwasanya si fulan bersin, padahal imam sedang berkhutbah. Lalu orang lain mengucapkan, yarhamukallah. Bolehkah yang demikian?" Kemudian Sa'id bin Musayyib itu menjawab, "Perintahlah kepadanya supaya jangan sekali-kali ia ulangi." Nah, jadi di sini itu sudah jelas di situ dinamakan qauli karena terakhir itu ada perintahkanlah kepadanya. Jadi itu tuh Sa'id bin Musayyib itu kan seorang tabi'in. Beliau berkata memerintah itu kan sudah jelas dengan ada ucapannya seperti itu. Nah, maka dari itu hadis ini masuk ke dalam hadis maqtu qauli. Kemudian yang kedua, pembagiannya itu ada hadis maqtu fi'li. Yang di sini contohnya datang dari Qatadah. Ia berkata, Sa'id bin Musayyib pernah sholat 2 rakaat sesudah asar. Nah, jadi di sini itu disandarkan kepada Sa'id bin Musayyib bahwa sholat 2 rakaat sesudah asar, seperti itu. Jadi ini perbuatan dari Sa'id bin Musayyib itu sendiri. Jadi makanya hadis ini tuh masuk ke dalam hadis maqtu yang fi'li. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada hadis maqtu yang takriri. Contohnya di sini dari Hikam bin Utaibah berkata, seorang hamba mengimami kami di dalam masjid itu, sedangkan Syuraih itu juga sholat di dalam situ. Jadi Syuraih itu di situ diam saja ketika ada seorang hamba mengimami orang-orang yang berada di dalam masjid itu. Nah, dengan diamnya si Syuraih ini, maka ini diperbolehkan atau takrir.
Nah, makanya hadis ini dijadikan sebagai contoh dari hadis maktub takrir. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu hadis dari aspek tarikat dan tidaknya. Yang pertama itu ada tablighur risalah. Salah satu misi sunnah adalah menyampaikan misi kerasulan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya sebagai berikut, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Nah, di antara sunnah yang dikategorikan kelompok ini adalah tentang berita gaib dan keindahan kekuasaan Allah yang sandarannya adalah wahyu. Dalam bidang syariat dan cara ibadah, sandarannya sebagian kepada wahyu dan sebagian lain kepada ijtihad yang menduduki wahyu, karena Nabi terpelihara dari kesalahan. Nah, dalam bidang hukum dan maslahat umum seperti akhlak yang baik dan buruk, sandarannya itu umumnya kepada ijtihad. Adapun dalam bidang amal, sebagian sandarannya kepada wahyu dan sebagian yang lain itu sandarannya kepada ijtihad. Yang kedua itu ada ghairu tablighur risalah. Sunnah yang dibawa Rasulullah itu yang tidak bermisi kerasulan. Jadi bedanya ghairu tablighur risalah dan tablighur risalah. Jika tablighur risalah itu membawa kepada misi kerasulan. Misi kerasulan itu apa? Yang berasal dari Allah. Nah, sedangkan ghairu tablighur risalah itu yang tidak membawa misi kerasulan. Akan tetapi ada kalanya disandarkan kepada pengalaman seperti masalah kedokteran atau tradisi atau maslahat, atau jika dalam contoh ini ya bisa jadi seperti perkebunan, persawahan dan lain sebagainya. Jadi pembagian sunnah menurut Dahlawi itu sekarang semakin jelas ya, membagi sunnah kepada tasyrik dan ghairu tasyrik dengan menggunakan ungkapan kata tablighur risalah, yang mana kedua istilah ini memberikan substansi makna yang sama sekalipun berbeda dalam ungkapan katanya, karena uraian dari tablighur risalah yang dimaksudkan ialah sebagai syariat yang harus kita patuhi, baik itu bersandar kepada wahyu ataupun kepada ijtihad. Adapun uraian dari ghairu tablighur risalah yang dimaksudkan adalah ghairu tasyrik, yang didasarkan kepada sifat kemanusiaan, baik itu pengalaman, tradisi, atau maslahat parsial yang kadang-kadang mengalami kesalahan dan kurang tepat. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan sedikit tentang hadis dari segi bentuk, kemudian dari segi sumber, dan yang terakhir dari segi tarikat dan tidak tarikatnya. Komen di bawah video ini, kalian komen saja sekiranya apa yang kurang dari penjelasan saya, apa yang salah dari penjelasan saya, dan apa yang kurang dari video saya kali ini. Seperti itu. Saya Dana Sinesha Wandina pamit undur diri. See you next time. Thank you for watching and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.